SD Negeri Sukabumi 1 merupakan sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Terletak di Jalan Dr. Muhammad Saleh nomor 36, Kota Probolinggo. Berada di tengah kota dan dekat daerah pesisir pantai. Salam dan bahagia. Minggu pagi memanggang roti. Akan ditambah daging sebagai isi. Perkenalkan, saya Devi Yuliastuti akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang bermakna dan berdampak dapat diukur dengan ketercapaian tujuan pembelajaran dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada alur yang ditempuh sesuai kebutuhan peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi secara maksimal. Setiap anak memiliki keunikan yang beragam. Peserta didik memiliki latar belakang, kebiasaan, kesiapan belajar, gaya belajar, bakat dan minat yang berbeda. Sama halnya dengan guru. Ada guru yang memiliki kemampuan IT, keahlian bercerita, senang berolahraga atau bernyanyi. Membangun kedekatan untuk mengetahui kebutuhan dan menggali potensi setiap peserta didik tidak hanya dilakukan di awal, namun selama proses hingga akhir pembelajaran. Untuk merancang pembelajaran, guru tidak hanya fokus pada kebutuhan dan permasalahan pada pembelajaran. Langkah pertama, mengenali aset yang dimiliki peserta didik, guru, serta lingkungan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Setelah melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif, serta identifikasi lingkungan belajar, dari 20 peserta didik di kelas saya memiliki gaya belajar visual 4 anak. Audio 6 anak, kinestetik 10 anak, suka belajar secara berkelompok, memiliki HP, menggunakan bahasa Jawa, bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari, gemar bermain game, lingkungan belajar yang nyaman, serta kelengkapan aset sekolah berupa LCD, proyektor, dan jaringan internet, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi dan berinovasi membuat media pembelajaran. Engkau tak bisa bahasa guru, sasaru. Sama dan aku juga bingung. Tantangan yang saya temukan saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, motivasi belajar yang kurang, dan kurang fokus saat proses pembelajaran, sehingga hasil asesmen tidak mencapai tujuan pembelajaran. Dengan situasi tersebut, memanfaatkan aset yang ada untuk mengatasi tantangan pada pembelajaran bahasa Jawa kelas 4 dengan tujuan pembelajaran memahami struktur geguritan. Saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan struk gurita. Struk gurita merupakan media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan struk gurita, peserta didik terlibat aktif, dilengkapi materi dengan 2 bahasa, memberi keleluasaan dan tantangan dengan game edukatif. Bocah-bocah kudu ngerteni apa iku geguritan. Geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrak anyar kang kaiket dening paugeran sing gumatung. Geguritan adalah puisi bahasa Jawa baru. Tampilan struk gurita menarik, sederhana, dan disertai dengan petunjuk penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak masuk hari ini? Kenapa Eza nak? Kita doakan mudah-mudahan Eza cepat sembuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan pertanyaan pematik kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, serta kesepakatan belajar. Pada kegiatan inti, untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, guru menyajikan materi dalam bentuk media pembelajaran interaktif berupa struk gurita. Anak-anak secara berkelompok akan mempelajari materi struktur keguritan bersama struktur. Pada diferensiasi konten, perlu memperhatikan penggunaan bahasa, kedalaman materi sesuai kesiapan peserta didik, serta disajikan sesuai dengan gaya belajar. Pada struk gurita disajikan materi dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Terdapat lagu serta paparan materi secara tertulis. Pada diferensiasi proses, perlu memperhatikan pendekatan, metode, strategi, teknik dan taktik sesuai kebutuhan peserta didik. Pada kegiatan ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bocah-bocah saged nggunakake tombol ing gambar Secara berkelompok, mereka memahami materi, saling memberikan pemahaman, dan mengulangi materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik menggunakan media pembelajaran struk gurita. Setelah memahami materi, secara berkelompok, peserta didik mengerjakan kuis yang terdapat pada struk gurita. Di dalam kuis terdapat pembahasan, sehingga peserta didik mengetahui ketercapaian tujuan pembelajarannya. Untuk mengetahui kedalaman materi yang dipahami, setiap peserta didik mengerjakan soal evaluasi dengan game. Asesmen formatif jadi menyenangkan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dianalisis oleh guru. Dengan struk gurita, minat belajar meningkat, tujuan pembelajaran tercapai. Pada kegiatan penutup, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Guru menyimpulkan bersama dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi dan evaluasi perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Materi hari ini menyenangkan, bisa bermain game, bisa bernyanyi, materi bisa diulang menggunakan struk gurita. Dari cerita anak dan berdasar pada dokumentasi pembelajaran, pembelajarannya sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena menggunakan dua bahasa, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman dan serasa bermain di dalam belajar. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mudah dimodifikasi dan menyenangkan untuk peserta didik. Pembelajaran memanfaatkan aset itu untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi.